Assalamualaikum, selamat pagi sobatku semua. Kali ini saya akan mereview tentang penggilingan kacang tanah. Lihat adalah kacang tanah. Dan untuk menggiling kacang tanah ini tidak semudah yang lain-lain seperti menggilingnya biasa-biasa aja, caranya itu saja, tapi tidak. Untuk penggilingan kacang tanah ini kita memerlukan trik-trik khusus dan juga gilingannya pun kalau gilingan FFC 15 itu tidak bisa, tapi yang kita kenal adalah FFC 23 seperti barang ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, share, and comment Mas Rohman Deswer. Untuk itu kita langsung saja eksekusi. Let's go, check it. Lalu untuk yang pertama itu tentang pengaturan saringan. Jadi kalau untuk kacang tanah, kalau kita gunakan saringan yang lembut seperti ini, sudah pasti tidak akan bisa, karena kacang tanah ini kalau saringannya terlalu yang halus itu dia akan berminyak. Namanya kacang, kalau digiling terlalu halus mesti akan berminyak. Untuk itu kita biasa gunakan saringan yang kasar ataupun saringan yang 0,5 cm, ataupun kalau masih terlalu halus, biasanya kita juga tidak gunakan saringan, jadi los tidak pakai saringan. Terkadang itu pun masih bisa menggumpal-gumpal bagian dalam dari mesin penggilingan kita. Tapi jangan khawatir, kali ini saya akan kupas lebih dalam trik-triknya seperti apa bagian dalamnya, supaya kita lancar dalam melakukan penggilingan kacang. Oke, let's go check it out. Seperti biasa kita tetap menggunakan FFC 23 ini yang menjadi andalan kita untuk menggiling yang agak susah-susah seperti gula dan kacang. Nah, kalau lihat bagian dalamannya ya sama aja, tidak ada yang lain dari FFC bawaan. Tapi kalau untuk menggiling kacang, kita harus adakan modifikasi. Yang pertama adalah bagian bawahnya. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini kan tidak ada sekat-sekatnya ataupun corong penghalang. Kalau yang bawaannya kan seperti yang ini. Nah, ini kan bawaannya kan yang bawahnya agak meruncing. Nah, kalau meruncing sudah pasti yang bagian pinggir ini akan menyangkut. Jadi kacangnya akan menyangkut di sini, lama-lama numpuk-numpuk dan menggumpal, akhirnya macet juga. Untuk itu kita modifikasi yang bagian bawahnya ya, yang ini agak lebar. Jadi kan kalau dari bawah FFC itu tidak ada yang menyangkut, langsung bawah cus langsung turun. Nah, sampai sini enggak ya, cus langsung turun. Jadi kalau kita tidak menggunakan saringan, jadi hasil penggilingan dari FFC ini langsung turun ke bawah, tidak nyangkut-nyangkut. Kalau yang jadi masalah kan kadang yang pinggir ini tadi. Nah yang ini tadi, kalau yang lama kan positif nyangkut yang bagian pinggir ini. Nah, jadi kalau yang setelah kita modifikasi bagian pinggir ini pol sampai pinggir, jadi kacang itu langsung bisa turun cus tanpa nyangkut-nyangkut lagi. Kalau sudah menyangkut dikit demi sedikit bagian ini, itu akan menumpuk-numpuk, dan akhirnya kalau sudah menumpuk-numpuk, kacang itu akan menggumpal dan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ini, dia akan mulai mengeluarkan minyak. Kalau sudah mengeluarkan minyak, itu positif udah macet. Kalau sudah macet, susah. Ya mau nggak mau, kalau sudah macet hasilnya sudah nggak maksimal, pekerjaan kita juga lebih susah. Oke, itu untuk bagian dalam, dan bagian gigi-giginya kita juga masih utuh, tidak ada modifikasi. Kalau secara keseluruhan untuk bagian-bagian inti dari FFC 23 ini tidak ada modifikasi, cuman bagian pengeluaran saja yang kita adakan modifikasi, dan kain-kain salangannya ini kita sudah ganti yang lebih jarang-jarang kainnya, bukan yang tebal lagi. Kalau sekilas ya sama-sama aja, tidak ada
perubahan yang berarti di FFC 23 ini. Untuk engine kita menggunakan engine yang 8 HP, dan seperti biasa untuk poli kalau FC23 ini masih kita gunakan poli yang normal, tapi bagian engine kita udah adakan modifikasi. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi modifikasi ini kita menggunakan poli di engine tuh yang berapa ya, kurang lebih 12 in berbanding dengan yang poli asli dari FFC 23 ini yang 2 in. Nah, perbandingannya cukup besar. Nah, lebih jelasnya nih. Nah, kalau ini yang 2 in, kalau yang ini di engine ini yang 12 in. Jadi perputarannya bisa 6 kali lipat. Karena kalau untuk FFC 23 ini terutama untuk mengeliling kacang itu memerlukan rotasi yang agak besar. Jadi kalau rotasinya masih rotasi standar dari engine ke FFC ini istilahnya 1:1, kayaknya kalau untuk menggiling tidak akan pecah, baik jagung ataupun beras itu tidak akan pecah. Untuk itu kita adakan modif. Inilah dah modif yang istilahnya menentukan dari hasil penggilingan kita. Kalau kita tidak adakan modifikasi, hasilnya juga akan, karena saya sebelumnya juga sudah mencoba. Kita pakai engine polinya juga masih asli bawaan yang 3 in, kemudian yang ke FFC adalah yang 2 in. Hasilnya kalau nggiling itu ya nggak bisa halus seperti yang keluar pada saringan, ya seperti itu tetap lubangnya, tidak ada perubahan, istilah cuma dipotong-potong saja berasnya. Untuk itu kita jangan lama-lama lagi, karena kita sudah ditunggu pelanggan. Langsung saja kita melakukan eksekusi untuk kacang kita kali ini. Let's go check it out. Selesai penggilingan kacang kita kali ini. Untuk itu mari kita lihat hasilnya kacang giling kita seperti apa. Mari kita saksikan hasil penggilingan kita kali ini seperti apa kacangnya jadinya. Apakah lembut atau menggumpal? Let's go check it out. Sepertinya menyangkut dikit, tapi paling tidak sudah kelihatan. Alhamdulillah nih. Nah, yang kurang yakin biasanya kalau kacang susah digiling, nih nyatanya bisa kan kacang kita giling menjadi bubuk kacang yang sedang lah, bukan terlalu halus. Kalau terlalu halus itu kayaknya nggak bisa. Kalau seperti ini kalau diulang 2 kali, saya pernah melakukannya karena kurang halus sedikit mas. Ujung-ujungnya apa? Nyangkut semua di seharian. Jadi kalau penggilingan kacang itu sepertinya tidak bisa diulang sampai 2 kali, cukup sekali saja. Terkecuali kalau penggilingan pertama itu masih kasar karena engine-nya tidak maksimal,
mungkin bisa saja yang kedua. Nah, ini penggilingan kacang ini paling susah karena di wilayah tempat saya ini jarang yang bisa miling kacang ini. Paling kalau miling kacang ya pakai gilingan FFC atau gilingan daging, itu hasilnya kacangnya lembek. Bahkan ada yang ya kurang senang karena hasilnya kok lembek kayak itu plat emasnya itu. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, itu trik yang pertama adalah trik harus kita kuasai. Kalau namanya alat itu, kalau beli di toko pertanian itu ya banyak penggilingan seperti ini, pasti ya banyak, ininya juga banyak, cuman trik cara penggilingannya dan modifikasinya, nah itu yang harus kita kuasai. Kalau itu semua sudah kita kuasai, istilahnya tinggal kita mengatur SDM, kita mengatur bagaimana perputaran rotasinya seperti apa, pengaturan saringannya seperti apa, engine-nya seperti apa, poli, panbel, semuanya juga menentukan. Kalau salah satu dari itu kurang bekerja secara maksimal, kayaknya hasilnya juga maksimal. Karena untuk penggilingan kacang ini memerlukan rotasi yang maksimal, kayaknya harus kenceng banget supaya menentukan hasilnya. Ini kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini seperti serbuk, padahal yang tadinya kacang. Karena saya waktu pertama kali membuka usaha penggilingan ini, kalau menggiling kacang itu sering dimarah-marah pelanggan. Wah, kok lembek gini, gimana dibikin kue, nggak bisa ini mas. Terus ya dengan hati yang sangat sedih ya, saya nyatakan sendiri kayaknya nggak layak nih bu dibikin kue. Tapi ya kita tetap menghargai konsumen kita lah. Konsumen adalah yang utama. Oke, sekian tutorial kali ini tentang penggilingan kacang. Untuk itu saya ingatkan lagi, jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita bersih, insya Allah hasilnya juga bisa maksimal, pelangganmu senang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.